Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Awalia Septiana Putri dengan NIM 811142029 dan juga rekan saya Zidan Abrar dengan NIM 811142003. Di sini kami akan membahas mengenai penyelesaian sengketa investasi. Yang kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Zidan. Oke. Sengketa di bidang investasi. Sengketa atau perselisihan di dalam kegiatan penanaman modal sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Walaupun demikian, sengketa terkadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak. Dalam bidang penanaman modal, terdapat 4 alternatif cara penyelesaian sengketa, yaitu musyawarah mufakat, alternatif dispute resolution, jalur litigasi, dan arbitrase. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai musyawarah mufakat. Diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam hal terjadi perselisihan antar pemerintah dan penanam modal, di bidang penanaman modal, para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dan mufakat merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan sebagai khas Indonesia dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh, maka tidak ada pihak yang kalah dan menang. Kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama, membicarakan pokok sengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil bagi keduanya. Hal ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka. Selanjutnya, jalur litigasi. Penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan dilakukan apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang dirasa adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Di sini juga ada contoh kasus, yaitu PT Dwi Satya Utama sebagai pemegang saham 45% PT Ichi Paint Indonesia melawan Raymond Richard Sparks dan Inderadi Kosim selaku Direktur PT Ichi Paints Indonesia. Kasus PT Dwi Satya Utama sebagai pemegang saham 45% PT Ichi Paints Indonesia, yaitu sebagai penggugat melawan Raymond Richard Sparks sebagai tergugat yang pertama dan Inderadi Kosim sebagai tergugat dua. Direktur PT Ichi Paints Indonesia tersebut sebagai tergugat setelah mendengar saksi-saksi dan bukti-bukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terbukti menunjukkan konsultan hukum Freshfields dan Makarim dan Taira oleh PT Ichi Paints Indonesia sebagai suatu kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti pula gugatan penggugat bahwa para tergugat yang tidak melarang transfer uang sebanyak 4,5 juta US dollar pada Deutsche Bank di Singapura menimbulkan kerugian bagi PT Ichi Paints Indonesia. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum penggugat meminta maaf kepada para tergugat di harian Kompas dan Jakarta Post selama 3 hari berturut-turut dengan redaksi yang disetujui terlebih dahulu oleh para penggugat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Saudari Awalia Septiana. Silakan. Oke, terima kasih Zidan. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa investasi dengan alternatif dispute resolution. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ADR itu adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Ada dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ada yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan atau arbitrase. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus mediasi. Itu adalah sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara Persero dan PT Karya Teknik Utama. Nah, kasus sengketa ini ditengarai beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan porsi kepemilikan saham, pembagian dividen, dan konsesi yang dilakukan oleh PT KCN dengan KSOP 5 Marunda berdasarkan Adendum 3. Keputusan tersebut membagi porsi kepemilikan saham sama rata, yakni 50-50 antara PT KBN dengan PT Karya Teknik Utama terhadap perusahaan joint venture milik mereka, yaitu PT KCN. Kemudian PT
KTU menolak adanya adendum 3 dan menyebut porsi kepemilikan masih seperti sebelumnya dengan PT KTU sebanyak 85% atas PT KCN dan PT KBN sebanyak 15% atas PT KCN. Kesepakatan perubahan komposisi saham menjadi 50% KBN dan 50% KTU juga disahkan dalam RUPS LB PT KCN dan pada tanggal 30 Maret 2015. Kemudian disahkan oleh Menkumham pada April 2015. Dan dari porsi pembagian dividen sendiri, PT KBN mengaku baru menerima 3,1 miliar dari PT KCN setelah kerjasama tersebut terjalin sejak tahun 2004 silam hingga sekarang. Pada tanggal 17 November 2014, PT KBN menerima dividen dari PT KCN dengan jumlah 948.281.847 rupiah. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2015, PT KBN menerima pembayaran dividen dari PT KCN sebanyak 2.167.500.000. Kemudian PT KCN tanpa persetujuan PT KBN selaku pemilik saham melakukan konsensi dengan KSOP 5 Marunda selama 70 tahun atas seluruh wilayah PIR 1, PIR 2, dan PIR 3. Nah, kasus ini pada tahun 2022 telah diselesaikan dengan cara mediasi oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya adalah arbitrase. Apa itu arbitrase? Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana adanya pihak yang bersengketa atau berselisih pendapat antara dua orang atau lebih ataupun dua kelompok atau lebih terhadap seorang atau ahli yang disepakati bersama dengan tujuan untuk memperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat. Kemudian, Subekti merumuskan arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan antara seorang atau dengan beberapa orang wasir atau arbiter yang ditunjuk bersama-sama oleh para pihak yang sedang berperkara diselesaikan di luar pengadilan. Dan arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, arbitrase ini merupakan pilihan paling populer untuk menyelesaikan sengketa investasi. Karena ada beberapa keunggulan dari arbitrase. Yang pertama, kebebasan otonomi yang luas kepada para pelaku bisnis dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu atau kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda. Kemudian, arbiter merupakan orang-orang yang punya keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan. Dan ketiga, proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal, dan putusannya bersifat final dan banding. Dan keempat, bersifat confidential, yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup. Oleh karenanya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan keputusannya. Dan kelima, bersifat non-preseden, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden, maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa yang akan datang. Dan ini berbeda ketika ditempuh melalui jalur litigasi. Karena ada yang namanya jurisprudensi. Dan kemudian nomor 6, independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah. Yang ketujuh, final and binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat para pihak dan punya kekuatan hukum tetap, di mana atas keputusan tersebut tidak dapat dibanding. Dan terakhir adalah arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalah dan akan lebih memberikan perhatian privat kepada keinginan, realitas, dan praktik para pihak. Dan ini adalah contoh kasusnya, sengketa Bank Senturi menggugat pemerintah Indonesia. Sengketa ini muncul pada 2014 karena salah satu pemegang saham dari Bank Senturi yaitu Hesham Al-Warak yang menggugat pemerintah Indonesia. Kasus ini diselesaikan melalui ICSI di Singapura dan dimenangkan oleh pemerintah Indonesia. Kemenangan ini merupakan yang kedua, karena sebelumnya ada pemegang saham dari Bank Senturi juga yaitu Rafat Ali Rizvi yang menggugat pemerintah Indonesia. Tuntutan ganti rugi pada pemerintah Indonesia sebesar 19,8 US dollar ditolak sehingga pemerintah tidak harus kehilangan dana sekitar 13,3 triliun rupiah. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa penanaman modal atau investasi yaitu melalui musyawarah dan mufakat, kemudian ada arbitrase, alternative dispute resolution, dan juga pengadilan. Arbitrase merupakan pilihan paling populer di antara pilihan lainnya karena mempunyai beberapa kelebihan dibanding pilihan yang lain. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.